Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mozaluna dari kelas 10C. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang tolak peluru. Mula-mula, kalian tahu nggak sih apa itu tolak peluru? Tolak peluru adalah cabang olahraga atletik yang berbentuk gerakan menolak atau mendorong suatu peluru yang terbuat dari logam dan dilakukan dari bahu dengan satu tangan untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Lalu, di dalam tolak peluru juga terdapat beberapa gaya. Gaya yang pertama ialah gaya menyamping atau ortodoks. Renggangan peluru. Renggangkan 5 jari, tempelkan peluru di pangkal jari dan jari-jari. Ibu jari dan kelingking berada di samping untuk menjaga keseimbangan peluru. Pastikan ada rongga di telapak tangan. Yang kedua, renggangkan 5 jari, 4 jari rapat dan ibu jari terpisah. Tempelkan peluru di pangkal jari dan jari-jari, pastikan ada rongga di telapak tangan. Yang ketiga, renggangkan 5 jari, 3 jari rapat, ibu jari dan kelingking terpisah. Tempelkan peluru di pangkal jari dan jari-jari, pastikan ada rongga di telapak tangan. Gerakan kedua, meletakkan peluru. Letakkan peluru di leher bagian kanan, tepatnya di bawah dagu bagian kanan. Tiga, awalan atau badan condong ke depan. Posisi badan menghadap ke belakang sektor tolakan dengan memajukan kaki kanan ke depan, diikuti badan condong ke depan, tangan kiri rileks. 4. Gerakan kaki. Ayunkan kaki kiri ke depan dan ke belakang, kemudian lompatkan kaki kanan ke belakang. Diikuti dengan kaki kiri menempel ke tanah. 5. Putaran badan. Setelah gerakan geser, lanjutkan memutar tubuh menghadap depan atau sektor tolakan dengan mengayunkan tangan kiri untuk membantu dorongan. 6. Tolakan. Setelah tubuh sepenuhnya menghadap depan atau sektor tolakan, dorongkan atau tolakan peluru sekuat tenaga sampai lengan lurus dan pergelangan tangan ikut melakukan dorongan. Sudut tolakan kurang lebih 45 derajat. 7. Gerakan lanjutan. Gerakan lanjutan berfungsi menyeimbangkan tubuh setelah melakukan tolakan, yaitu dengan memajukan kaki kanan ke depan dalam lingkaran. Pastikan kaki kanan tidak keluar atau melebihi garis lingkaran. Yang kedua ada gaya O'Brien atau gaya membelakangi tolakan. Pastikan semua gerakan dilakukan secara berurutan dan berkesinambungan, secara cepat dan tidak ada gerakan yang terputus atau lambat. Yang ketiga ada gaya spin atau memutar. Gaya spin atau memutar ini biasanya dipakai oleh atlet profesional karena ketika menggunakan gaya ini, seorang atlet diwajibkan untuk berputar 360 derajat sebelum menolak peluru. Tujuan perputaran ini untuk membangun power dan mencari momentum agar peluru yang atlet bawa dapat dilontarkan sejauh mungkin. Selanjutnya ada peralatan yang harus disediakan pada saat tolak peluru. Yang pertama ada bendera kecil. Bendera berbentuk segitiga dan memiliki tiang kecil berfungsi untuk menandai sejauh mana jarak tolakan atau peluru dilemparkan. Yang kedua ada roll meter. Roll meter ini dibutuhkan untuk mengukur seberapa jauh lemparan peluru. Yang ketiga ada kapur atau tali rafia. Tujuannya ialah memberikan tanda atau batas area atlet berdiri saat melakukan tolakan. Dan yang keempat ialah peralatan paling utama dalam tolak peluru, yaitu peluru. Peluru yang digunakan memiliki berat yang berbeda-beda tergantung dengan jenis kelamin dan berat badan atlet. Berat peluru pada kelas junior putra ialah 5 kg. Berat peluru pada kelas junior putri adalah 3 kg. Berat peluru pada kelas senior putra adalah 7,25 kg. Berat peluru pada kelas senior putri adalah 4 kg. Peluru yang digunakan dalam olahraga tolak peluru ini mempunyai ciri khas sendiri, yaitu
Bola besi berbentuk bulat dengan diameter 103 hingga 125 mm. Lalu ukuran peluru dari atlet putra memiliki diameter 125 mm dan untuk atlet putri menggunakan peluru dengan diameter 103 hingga 105 mm. Lapangan tolak peluru berbentuk lingkaran dengan diameter 2,135 meter. Pada bagian lingkaran tolak dibuat dari semen atau bahan yang padat tapi tidak licin. Bagian dalamnya harus rata dengan permukaan tanah luarnya. Pada permukaan tolakan, posisi permukaan lebih rendah 20 mm dari tepi lingkaran besi, serta dikelilingi ring dengan ukuran 66 mm, lebih rendah dari bibir atas lingkaran besi dan tinggi baris lingkaran dengan ukuran 2 cm. Garis lebar 5 cm harus dibuat di atas lingkaran besi menjulur sepanjang 0,75 meter atau 75 cm. Pada kanan dan kiri, lingkaran garis ini dibuat dari cat dan kayu. Balok penahan terbuat dari bahan kayu atau bahan lain yang sesuai dalam sebuah busur lengkungan, sehingga tepi berhimpit dengan tepi lingkaran menjadi lebih kokoh. Lebar balok berkisar antara ukuran 11,2 hingga 30 cm, panjangnya antara 1,21 hingga 1,23 dalam, dan tebal sekitar 9,8 hingga 10,2 cm. Lalu, di dalam cabang olahraga tolak peluru terdapat beberapa aturan. Aturan yang pertama adalah seorang atlet dapat memasuki lingkaran dari segala arah. Yang kedua, peluru harus diletakkan di dekat leher atau dagu. Yang ketiga, tolakan peluru harus diselesaikan di dalam lingkaran. Yang keempat, atlet tidak boleh menyentuh bagian atas top board. Yang kelima, peluru harus mendarat sepenuhnya di dalam sektor. Yang keenam, wajib menunggu peluru mendarat sempurna. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Mozaluna, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.